Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada LS Center yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengikuti tes HR Siap Kerja 2023. Dan pada hari ini saya akan menyelesaikan tes tersebut. Itu untuk soal nomor 7 yang pertama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Putri Desanti, saya berdomisili Batam, saya berumur 23 tahun. Saya lulus dari program studi manajemen di Universitas Nagoya, Indonesia. Dan saya sangat antusias untuk terjun di dunia HR atau di bidang human resource. Meskipun saya belum memiliki pengalaman langsung di bidang HR, saya memiliki pemahaman kuat tentang konsep manajemen dan keterampilan dan kepemimpinan yang akan saya terapkan nantinya ketika saya berkecimpung di dunia HR. Saya sangat bersemangat untuk belajar dan berkembang dalam peran human resource serta memberikan kontribusi yang berarti bagi perusahaan ini dalam pengelolaan sumber daya manusia. Sehingga saya juga membekali diri saya dengan mengikuti pelatihan staf HR di LS Center, yaitu di sana saya mendapatkan berbagai pelatihan tentang staf HR seperti pembahasan tentang undang-undang tenaga kerja, struktur organisasi, drafting dan job desk, efektif rekrutmen manajemen, dan membuat kontrak kerja karyawan serta performance management. Sekian perkenalan diri singkat saya. Saya harap agar perusahaan menerima saya menjadi bagian dari tim HR. Terima kasih. Soalnya yang selanjutnya yaitu bagian B, yaitu apa yang Anda pahami tentang human resource? Pemahaman saya tentang human resource yaitu sumber daya manusia adalah bahwa ini adalah bidang yang berkaitan dengan manajemen dan pengelolaan aspek-aspek terkait seperti terkait dengan karyawan dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan. Ini mencakup hal mulai dari perekrutan dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, manajemen kinerja, pengelolaan kompensasi dan benefit, pengelolaan karyawan, kesehatan dan keselamatan kerja, mengelola konflik dan mediasi, dan perencanaan strategi sumber daya manusia. Soal yang selanjutnya yaitu bagian C, yaitu apa saja wilayah kerja human resource management? Sebutkan 8 fungsi. Fungsi wilayah kerja human resource management ada 8, yaitu yang pertama perekrutan dan seleksi, yang kedua yaitu pelatihan dan pengembangan, yang ketiga manajemen kinerja, yang keempat pengelolaan kompensasi dan benefit, yang kelima yaitu pengelolaan hubungan antar karyawan, yang keenam kesehatan dan keselamatan kerja, yang ketujuh manajemen konflik dan mediasi, dan yang ke-8 perencanaan strategi sumber daya manusia. Soal yang selanjutnya yaitu bagian D, yaitu yang bagian D yaitu apa perbedaan konsep human resource dan human capital. Konsep human resource kalau konsep human resource itu lebih fokus pada aspek administrasi dan pengelolaan operasional pengelolaan tenaga kerja, dan sedangkan human capital itu adalah mencangkup dimensi yang lebih strategis yang melibatkan investasi dalam pengembangan pendidikan dan peningkatan karyawan untuk mencapai tujuan dari nilai perusahaan secara keseluruhan. Yang selanjutnya yaitu ceritakan sebuah situasi di mana Anda menghadapi sebuah masalah penting dan mendesak. Ceritakan bagaimana Anda menghadapi masalah tersebut hingga selesai. Baik, di sini saya akan bercerita tentang situasi di mana saya menghadapi masalah yang penting dan juga mendesak. Yaitu pada suatu waktu saya bekerja di tempat bekerja saya sebelumnya, saya dihadapkan pada situasi yang mendesak ketika terjadi lonjakan pesanan yang membutuhkan peningkatan produksi, dan saya pada saat itu posisinya sebagai operator produksi yang telah berpengalaman, dan saya sering dimintai oleh atasan untuk melatih karyawan yang masih baru di area lain saya.
Dan ketika lonjakan pesanan itu terjadi, saya dan tim saya mengalami masalah yang sangat besar, yaitu di mana kualitas produksi kami menurun dan juga meningkatnya kesalahan yang dilakukan oleh karyawan baru di line saya yang masih belum terlalu terlatih. Sehingga untuk mengatasi masalah itu, saya berinisiatif untuk menyusun pelatihan yang terencana dan lebih terstruktur untuk karyawan baru tersebut. Saya menyusun materi pelatihan mencangkup prosedur kerja yang benar dan penggunaan alat-alat pelatihan, serta juga saya mengajarkan dia untuk praktik keselamatan kerja untuk menggunakan alat-alat pelindung diri. Dan selain itu, saya juga mengalokasikan waktu saya setiap harinya untuk melatih karyawan baru tersebut secara langsung di tempat kerja. Saya berfokus pada pengembangan bimbingan yang jelas dan dukungan yang diperlukan karyawan baru tersebut untuk menciptakan produk yang tidak mengalami kegagalan produk atau memiliki kualitas yang sesuai dengan target perusahaan. Dan selama proses pelatihan itu, saya juga mendorong karyawan baru untuk berkolaborasi, untuk saling membantu satu sama lain agar menciptakan produk sesuai dengan kuantiti dan quality yang diharapkan oleh perusahaan. Saya merasa bahwa dengan saya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung, kami akan mendapatkan target dan hasil yang lebih maksimum secara keseluruhan. Dengan kesabaran dan dedikasi dan komunikasi yang efektif, kami berhasil mengatasi masalah tersebut sehingga masalah di bagian lain kami pun teratasi, dan juga peningkatan kinerja terhadap karyawan baru juga semakin meningkat secara signifikan, serta untuk karyawan lama juga begitu. Dan pengalaman ini mengajarkan saya pentingnya kepemimpinan yang inklusif dan kemampuan beradaptasi terhadap situasi yang sangat menuntut atau mendesak di lingkungan pekerjaan. Meskipun saya belum pernah terjun di dalam dunia HR secara langsung, tapi saya seorang operator produksi dapat membantu peran HR untuk memahami kebutuhan karyawan dan mendukung pengembangan karyawan tersebut di tempat kerja. Sekian jawaban singkat dari saya. Soal yang selanjutnya yaitu, mengapa Anda merasa mampu menjadi HR officer di perusahaan ini? Baik, saya akan menjawab. Yaitu, meskipun saya belum memiliki pengalaman langsung terjun di bidang HR officer di perusahaan ini, namun saya memiliki keterampilan dan sifat yang relevan dalam peran tersebut. Sebagai seorang operator produksi yang dulunya saya sering diminta untuk melatih karyawan baru di line saya telah mengembangkan kemampuan komunikasi interpersonal yang kuat, kepemimpinan yang inklusif, dan kemampuan untuk bekerja dalam berbagai situasi dan berbagai jenis orang. Saya juga memiliki pengalaman dalam menangani situasi yang mendesak dan tekanan di dalam lingkungan kerja, seperti yang saya ceritakan pada sebelumnya. Kemampuan saya dalam menangani masalah tersebut secara efektif, berkolaborasi dalam tim, dan mengambil inisiatif dalam mencari solusi telah terbukti berhasil dan menghasilkan pengalaman kerja yang terbaik sebelumnya bagi saya. Dan selanjutnya yaitu, saya juga sangat bersemangat untuk belajar dan berkembang, serta belajar di dalam peran HR adalah sesuatu hal yang menurut saya menantang, dan saya sudah mengikuti pelatihan staf HR, dan saya siap untuk mengambil tantangan baru, terus meningkatkan pengetahuan, keterampilan saya dalam bidang manajemen sumber daya manusia. Saya yakin bahwa dedikasi kerja keras dan kemampuan saya untuk belajar, saya akan menjadi aset kelak ketika menjadi bagian dari tim HR di perusahaan ini. Dan saya yakin saya bisa berkontribusi secara positif dalam mencapai tujuan perusahaan. Saya percaya bahwa segala sesuatu yang kita mulai dengan hal yang positif dan kemauan yang keras dan memiliki keinginan tahu yang besar terhadap pencapaian karir yang lebih baik di bidang HR, saya yakin saya bisa untuk
bergabung bersama tim HR di Persamani. Sekian dan terima kasih. Berikut yang telah saya jelaskan adalah jawaban yang paling terbaik yang saya berikan selama tes di LLS Center. Dan terima kasih LLS Center telah memberikan saya kesempatan untuk tes. Sekian dan terima kasih.